Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'amalihi fid dharaini amin. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku pasal suwiji fi qasris sholati ing dalem ngosor salat. Wa jam'iha lan jamak salat. Pasal ini pembahasannya adalah qasar dan jamak sholat. Yang pertama qasar dulu. Wa yajuzu lan wenang utawa oleh lil musafiri kedue wong kang lunga. Ayil mutalabisi tegese wong kang menganggoni bisafari kelawan lunga. Qasrus sholati opo ngosor sholat ar-rubaiyati kang bangsa papat rakaat. Diperbolehkan untuk orang yang sedang bepergian untuk mengqasar sholat yang jumlahnya adalah 4 rakaat saja. La ghairiha ora liyane ar-rubaiyah min thunaiyatin bayani ghair saking bangsa loro-loro rakaat wa thulathiyatin lan bangsa telu-telu rakaat. Tidak ada yang lain yang boleh diqasar kecuali sholat yang rakaatnya jumlahnya ada 4. Baik itu yang 2 rakaat atau yang 3 rakaat, ini tidak boleh untuk diqasar. Kalau 4 rakaat diqasar kan menjadi 2 rakaat. Kalau 2 rakaat diqasar, masa sholat cuma 1 rakaat. Lah kalau 3 yang diqasar diambil separuh, masa ada 1,5 rakaatnya. Nanti tidak selesai, sholatnya tidak lengkap ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jawazu qasris sholati utawi kewenangane ngosor sholat ar-rubaiyati kang bangsa papat rakaat bi khamsi syaraita iku kelawan 5 pira-pira syarat. Diperbolehkannya mengqasar salat yang berjumlah 4 rakaat ini harus menetapi 5 syarat. Al-awwalu utawi syarat kang pertama ayyakuna iku yen to ono safaruhu opo lungone ki wong ayy syakhsi tegese wong fi ghairi maksiatin iku ing dalem liyane maksiat. Huwa utawi qauluhu fi ghairi maksiatin syamilun iku mencakup lil wajibi maring lunga kang wajib kaqadha idainin koyok bayar utang. Walil mandubi lan kedue lunga ingkang disunahake kasilatirrahimi koyok silaturrahim. Walil mubahi lan maring lunga kang di olehno. Ya tidak sunah, tidak wajib. Kasafari tijaratin koyok lunga krono perdagangan.
Syarat pertama dari diperbolehkannya melakukan qashar sholat yaitu tujuan dari safarnya atau dari bepergiannya ini tidak karena maksiat kepada Allah. Karena bepergian yang wajib, contohnya seperti membayar hutang. Misalkan ada warga Lumajang bisnis di Surabaya, di sana punya hutang dan sudah jatuh tempo pembayaran, maka safar ke Surabaya ini hukumnya adalah wajib. Atau bepergian yang sunnah ini juga tercakup dalam bepergian yang tidak maksiat, seperti bepergian tujuannya adalah silaturahim. Nah, contoh tetangga sebelah saya ini kan orang Jawa Tengah aslinya, ya. Yang perempuan ini orang Jawa Tengah. Ketika ingin mengunjungi sanak saudara yang ada di sana, jauh kan Jawa Tengah, sekitar 300 km. Nah, ya boleh. Dan hukumnya adalah sunnah, mendapat pahala silaturahimnya ke sana. Nah, maka ketika bepergian yang seperti ini boleh untuk mengqashar sholat. Atau tujuan bepergiannya ini adalah sesuatu yang mubah. Seperti misalkan saya yang orangnya tidak ada, ya, sang supir atau kondektur. Karena profesi memang, ya. Supir bis patas atau bis antar provinsi, ya. Ini diperbolehkan untuk mengqashar sholat. Ya karena orang kalau bepergian itu kan katanya ya, as-safaru qit'atun minal adzab. Jadi bepergian itu adalah secuil dari siksaan. Orang kalau bepergian di kendaraan, senyaman apapun kendaraannya, ini tidurnya tidak akan nyenyak. Pada waktu perayaan 1 Abad NU, saya kan ke sana. Ya. Saya ke Sidoarjo. Di situ bepergiannya ini sudah capek sekali. Terus di sana selama 1 hari 1 malam itu ya tidur ndak ada kasurnya. Setelah itu pulang ndak ke rumah saya. Pulangnya mampir ke Pasuruan dulu, kemudian lanjut ke Sarang Rembang. Saya naik mobil. Mobil itu mewahnya sekelas Alphard. Punya kawan dari Malang, punya senior dari Malang. Ya meskipun yang di belakang itu tempat duduknya bisa disetting seperti kasur, tapi ya tetap nggak enak. Karena apa? Ya Pak sopirnya ini kawan senior saya ini, kalau nyopir itu Masya Allah ya, kecepatannya tinggi. Entah berapa itu. Kalau kata kawan saya yang melihat speedometernya itu ketika jalan di tol, larinya itu sampai 180 km per jam. Di belakang senyaman apapun tidak bisa tidur. Ya. Ini zaman modern, era modern. Nah, era dulu, ya, apalagi ya, bepergian memakai onta. Ini kan di perjalanan itu kan serba panas, tidak ada AC. Kemudian juga kalau malam hari ini khawatir keselamatannya terancam, ya. Mungkin banyak binatang buas atau kriminalitas.
Maka kalau orang itu sholatnya tidak diberi rukhsah untuk qashar kan ya kasihan. Kasihan, jadi ada kemurahan. Ya manfaatnya banyak supaya lekas-lekas perginya ini nyaman ya. Perginya ini supaya cepat. Nah, terus juga supaya tidak ketinggalan rombongan ini ya juga bisa ya. Tidak ketinggalan rombongan misalkan ziarah wali 5 atau ziarah wali songo ya. Kita sedang sholatnya 4 rakaat dibuat khusyuk khudu dan sangat pelan. Nanti ya tidak enak juga ada pengumuman dari ketua rombongan. Rombongan dari bis ini akan segera bertolak meninggalkan lokasi. Mohon siap-siap kan nggak enak. Jadi ada rukhsah, ada kemurahan dari agama untuk diqashar sholatnya. Cuma yang diperbolehkan yaitu sholat yang jumlahnya adalah 4 rakaat. Nah, bepergian ini karena suatu kewajiban atau karena yang sunnah atau karena yang mubah ini juga boleh untuk mengqashar sholat. Amma safarul maksiyati anapun utawi lunga maksiat kasafari koyok lunga liqadha'i thariqi krana begal dalan fala yatarakhasu mongko ora kena ngambil kemurahan sapa iki syakhs fihi ing dalam safar biqasrin kelawan ngosor salat wala jam'in lan ora kelawan jamak. Kalau bepergiannya ini sifatnya maksiat, pergi tujuannya memang maksiat. Seperti pergi untuk kriminal, melakukan tindak kriminalitas, pergi menjadi penyamun, atau sekarang pergi untuk apa? Untuk menjadi aktivis curanmor di kabupaten lain misalkan. Ya ini tidak boleh untuk ngosor sholat. Terus kalau pergi ke tempat wisata bagaimana? Ini ke tempat wisata. Ya kita lihat tempat wisatanya. Kalau tempat wisata religi, tidak masalah. Misalkan tempat wisata di situ seperti mengunjungi kebun kurma. Misalkan kan di Pandaan itu ada kebun kurma, di situ banyak tanaman-tanaman ini yang sering disebutkan dalam kitab-kitab fikih atau dalam hadis-hadis ya. Ada daun bidara, terus ada pohon arok. Pohon arok itu pohon apa? Yang kayunya biasanya dipakai untuk siwak. Itu ternyata pohonnya ini tidak seperti Kamboja kuburan, itu tidak seperti itu. Saya lihat itu seperti kembang serut. Pohonnya itu seperti itu ya. Kalau pergi ke tempat-tempat seperti itu ya tidak masalah kita ngosor sholat. Atau ke tempat-tempat yang sekira di situ itu madhinnatul ma'asi ini minim ya. Tapi kalau pergi ke misalkan ke Surabaya mau nonton Salehu, nah ini sudah ini ya, tidak boleh ngosor. Karena apa? Kalau pergi lihat konser-konser kayak gitu, alat musik saja kalau kata ulama-ulama salaf ya, seperti gitar dan lain-lain, ini kan ada yang mengharamkan. Terus juga kalau penyanyi-penyanyi zaman sekarang ini Masya Allah, yang ditonjolkan itu bukan suara tapi
auratnya yang ditonjolkan, juga goyangannya, ada yang ngebor, ada yang ngecor, ada yang patah-patah, ada yang putri kayang dan lain-lain. Dan yang lebih parah lagi yang lokal-lokal itu, lagunya itu juga banyak mengandung kemaksiatan ya. Nah, contohnya ya, ini lagu yang haram, tidak boleh karena memang mengundang kemaksiatan ya. Timbang tuku mending tuku sate, timbang tuku weduse. Lah ini kan lagu ini sebenarnya menggiring ya, menggiring untuk melakukan perzinahan daripada beli kambing, artinya daripada menikah. Nah, masih susah untuk mencarikan makan. Kalau membeli kambing kan masih susah untuk ngarit atau mencari rumputnya. Lebih baik langsung beli satenya saja. Sekali bayar beres, tidak ada tanggungan. Nah, ini kan lagu kayak apa ini ya? Lagu yang jurus ke kemaksiatan. Atau kata salah satu ustadz yang terkenal ya, ada lagu itu, kita memang sering dengar lagu itu ya, cinta satu malam, oh indahnya. Cinta kok dibatasi satu malam, ini kalau tidak maksiat ya tidak mungkin sudah ya. Lihat-lihat kayak gitu, lihat konser apalagi yang bidu wanitanya ini pakai roknya anak TK. Aduh ya. Akhirnya apa? Nonton paling depan sendiri sambil membungkuk karena kepingin melihat. Nah, ini safar karena maksiat seperti ini. Tapi kalau safarnya itu fis safar, bukan bis safar, ada bedanya. Jadi maksiat yang bis safar dengan fis safar itu ada bedanya. Kalau maksiat yang fis safar ini masih boleh orang itu melakukan rukhsah berupa qasar dan jamak. Maksudnya begini, nah, maksiat fis safar itu safarnya tujuannya bukan untuk maksiat, tapi di tengah jalan dia ini masih tidak terlindungi dari kemaksiatan. Nah, dia melakukan kemaksiatan di tengah perjalanan dia, tapi kemaksiatan ini bukan tujuan utama sebenarnya. Dalam kitab Tausyih ini diterangkan seperti orang itu mau haji, di tengah-tengah perjalanan dia berzina. Ya ini juga maksiatnya ini fis safar, bukan bis safar. Maka orang yang seperti ini boleh untuk mengambil rukhsah berupa qasar dan jamak. Tapi kalau maksiat bis safar, artinya tujuan maksiatnya, tujuan safarnya memang untuk kemaksiatan, maka tidak ada rukhsah sedikit pun yang diperbolehkan. Wathani utawi kang kaping pindho antakuna iku yen to ono masafatuhu apa jarak tempuhe safar sittata asyara iku 16 farsakhon apane farsakhe tahdidan kelawan pasti fil asokhi ing dalem kaul kang luwih sahih 16 farsakh. Nah ini wala tuhsabu lan ora di wilang-wilang muddatur ruju'i opo mangsane mulih sangking lunga minha sangking sittata asyara farsakhon atau minha sangking masafah. Nah, yang kedua syaratnya boleh mengqashar sholat itu jarak tempuh dari bepergiannya ini mencapai 16 farsakh secara pasti. Jadi kalau misalkan kita ini bepergian membawa sepeda motor,
maka kita pastikan selalu melihat odometernya. Ya. Sebelum berangkat kita cek odometer. Kita ada di odometer kita sekarang ini berapa kilometer, berapa ratus ribu kilometer. Nanti ketika mencapai tujuan ini berapa kilo kira-kira, seperti itu ya. Secara pasti. Tapi sekarang sudah enak. Kalau dulu ketika belum ada iPhone, belum ada kecanggihan Android, kita kan selalu ngawasi odometer. Nanti kita jumlah, oh saya bepergian sekarang sekian kilometer misalkan. Tapi sekarang kan enak. Orang belum jalan sudah ketahuan jaraknya berapa. Pakai Google Map. Klik mau ke Surabaya, misalkan Gebang Wetan, misalkan mau ke situ, Sukolilo, asrama haji. Kita tidak tahu jalannya kemana, pakai Google Map, nanti dituntun. Nah, kalau tidak lewat tol berapa kilometer, kalau lewat tol berapa kilometer, ketemu sekarang. Nah sekarang 16 farsakh itu bagaimana? 16 farsakh itu pertama hanya perginya saja. Perginya saja ini harus 16 farsakh. Jadi kalau perginya cuma 8 farsakh, dijumlah dengan pulangnya enggak bisa. Saya pulang pergi 16 farsakh, oh enggak dihitung itu. Perginya saja harus 16 farsakh. Nah, terus satu farsakh itu berapa? Wal farsakhu utawi satu farsakh salah satu amyalin iku telu piro-piro mil. Wahina idin lan ing dalam semangsane wal farsakhu salah satu amyalin famajmu'ul farasikhi mongko utawi jumlahe piro-piro farsakh sama niyatun iku 48 lan 40 mailan apane mile. Wal milu utawi mil arba'atu alafin iku 4.000 khutwatan ampane jangkaan unta ini yang dimaksud ya, jangkaan dari hewan onta yang dimaksud. Ini keterangannya ada di dalamnya. Wal khutwatu utawi sak jangkaan salah satu aqdamin iku telu piro-piro delamaane menungso. Wal muradu utawi kang dikarepno bil amyali kelawan mil piro-piro mil al Hashimiyatu iku mil bangsa dinasti Hashimiyah. Farsakh itu berapa? Satu farsakh itu 3 mil. Berarti kalau 3 dikali 16, maka 16 farsakh itu sama dengan 48 mil. Nah, sementara 1 milnya adalah 4.000 langkah kaki unta. 1 langkah kaki unta ini setara dengan 3 telapak kaki manusia. Sementara telapak kaki manusia itu adalah setengah dhira', setengah hasta. Saya ukur ya, coba jenengan ukur ya. Telapak kaki itu pasti setengah hasta. Ya, ini pakai hastanya orang yang mu'tadil, orang yang posturnya ini tidak standar, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Tadi saya coba hitung-hitungan ya. Misalkan orang ini dhira'nya sekitar 45 cm misalkan ya. Terus berarti
berarti satu satu khutwahnya, satu akdamnya ini kelakuan bocil-bocil ini tadi dilempar ponaan-ponaan ya. Jadi satu telapak kaki manusia kalau dhiroknya itu sekitar 45 cm, ini berarti sekitar 22,5 cm. Itu kalau kita jumlah nanti berapa mil itu ya. Maksudnya berapa kilo dalam jumlah 16 farsakh itu nanti jadinya berapa kilo. Itu coba saya jumlah tadi itu sekitar 129 kilo ya. Ketika saya coba menjumlah ini dengan telapak kaki yang lebih panjang daripada telapak kaki saya. Kalau telapak kaki saya ini cuma 20 cm, karena dhirok saya hitung ini cuma 40 ya. Saya ambil yang 45 ya, segini ya. Ini saya jumlahkan terus akhirnya ketemunya di angka berapa? 129 km, sekitar segitu. Tapi ketika saya melihat di salah satu kitab yang menjelaskan masalah jarak atau Fathul Maqadir ya, ini macam-macam pendapatnya. Yang paling hati-hati yaitu yang sekitar 130 atau 129 km itu yang paling hati-hati. Terus ada yang di bawahnya lagi. Kalau yang tengah-tengah ini sekitar 83 km. Yang di bawahnya itu yang agak sedikit longgar ini ya. Jadi orang bepergian dengan jarak tempuh sekian sejauh 83 km maka dia boleh untuk mengqashar sholat. Ini pendapat yang agak ringan. Ada yang di bawahnya lagi ada yang 77, 72 km ya. Alhasil kalau mau hati-hati ya itu 129 km ini sekitar segitu ya. Wasalisu tawi syarat kang nomor 3 ayyakuna iku yento ono alqasiru sapa wong kang ngosor muaddian iku wong kang ngelakoni ada lissolati maring salat ar-rubaiyati kang bangsa 4 rakaat. Yang ketiga, salatnya orang yang mengqashar salat itu harus salat yang ada. Artinya salat yang memang pas pada waktunya. Kalau salatnya salat qadha maka tidak boleh ya. Ada catatannya nanti kalau salatnya qadha ya. Jadi misalkan hari ini malam Senin ya. Malam Senin ada orang bepergian sejauh masafatul qasri. Pada waktu itu sudah masuk waktu maghrib dan isya, seperti sudah masuk waktu isya ya. Pada waktu dia bepergian sudah mencapai masafatul qasri pada waktu sekarang ini. Maka ketika adzan isya dia kan kewajiban melakukan sholat isya di waktu itu. Maka sholat itu yang boleh diqashar. Kalau dia punya utang sholat, misalkan sebelum bepergian dia ini punya hutang sholat asar atau zuhur, dia ketiduran habis zuhur, belum sholat dia tidur saking capeknya, bangun sudah asar, berarti kan wajib qadha sholat zuhur. Kok mau dia qadha'i pada waktu isya, waktu dia bepergian ya. Waktu dia sudah mencapai masafatul qasri,
maka sholatnya ketika dia mukim tadi, tidak bepergian tadi, tidak boleh untuk dikosor. Karena pada waktu dia hutang itu, sholatnya kan harus mutim. Ya. Sholatnya itu harus, dia ini harus mutim, harus menyempurnakan. Lah, kalau dia punya hutang sholat pada waktu bepergian, sejarak masafatul qasri. Misalkan di tengah perjalanan dari Lumajang ke Jakarta misalkan ya. Dia ini tidur pada waktu zuhur. Kemudian lupa tidak niat jamak takhir. Akhirnya sampai biasanya berhenti di mana ya, di Caruban atau di mana itu ya kalau apa naik bis itu. Ketika berhenti di rest area atau di warung tempatnya mangkalnya bis itu, ini sudah masuk waktu asar. Nah, dia tadi itu tidak niat jamak takhir pada waktu masuk waktu zuhur karena tertidur. Lah, pada waktu dia meninggalkan sholat zuhur, ini sholatnya kan boleh dikosor. Maka ketika dia ngodoi sholat, pada waktu dia masih bepergian ini boleh untuk mengkosor sholat tadi. Sholat yang dikodoi tadi. Tapi pada waktu kalau dia ini punya hutang sholat yang bisa dikosor karena bepergian, dia mau ngodoi pas tidak bepergian bagaimana? Ya tidak boleh ngosor. Tidak boleh dikosor. Karena apa? Dia sekarang tidak musafir. Nah itu ya. Terus sholat yang apa? Sholat yang ketika dia tinggalkan ini. Pokoknya tadi tafsilnya itu pokoknya sholat yang dia tidak boleh mengkosor. Ini tidak boleh dia kosor ketika bepergian. Sholat kodok maksudnya. Kalau sholat kodoknya ini boleh dikosor dan dia sedang bepergian, maka dia boleh untuk mengkosor sholat tadi. Sholat yang dikodoi. Dan ketiga, kalau dia sudah tidak bepergian lagi, sementara sholat yang dikodok ini tadinya ditinggalkan pada waktu dia safar. Nah, sekarang dia sudah fil hadar, sudah mukim, ya, maka tidak boleh mengkosor juga. Ini ya. Amal faitatu anapun utawi sholat kang kelewatan hadaron ing dalam waktu ono umah fala tuqadha mongko ora diqadhoi apa al faitah fihi ing dalam safar maqsuratan hale dikosor. Wal faitatu utawi salat kang kelewatan fi safari ing dalem lunga tuqadha iku diqadhoi apa al faitah fis safari fihi ing dalam safar maqsuratan halid dikosor la fil hadori ora kok ing dalam waktu di umah. Warabi'u tawi kang nomor 4 ayyan wiya iku yen to niat sapa al musafiru sapa musafir al qasra ing ngosor lissolati maring salat mal ikhrami sertane takbiratul ikhram biha kelawan salat. Yang keempat, dia harus niat qasar salat bersamaan dengan takbiratul ikhram. Kalau takbiratul ikhramnya dia tidak niat qasar, maka ya salatnya sempurnakan. Wal khamisu utawi syarat kang nomor 5
Allah ya tama iku yen to ora dadi makmum sapa iki syakhs utawa musafir fi juz'in ing dalam satu bagian min sholati saking sholate iki. Syakhs bimuqimin kelawan imam kang mukim. Ai biman tegese kelawan wong yusolli ingkang salat sapa man sholatan kelawan salat tamatan ingkang sempurna liyasmula supaya mencakup apa iki ibarat bimuqimin al musafiro ing musafir al mutimma ingkang nyempurnano sholati. Yang nomor 5, ketika dia orang yang mengqashar sholat ini menghendaki untuk sholat berjamaah, maka tidak boleh bermakmum kepada orang yang sholatnya sempurna. Nanti ya agak ribet nanti kalau ikut pada orang yang sholatnya sempurna. Misalkan ya, dia sedang ngosor sholat isya, ikut jamaah masjid tempat dia mampir dari awal. Imamnya berdiri untuk rokaat ketiga. Lah dia kan tahiyat akhir ya. Nanti amburadul ini sholatnya ini. Lah mau niat munfarid ya enggak bisa sudah ya. Ini sunnah Rasul. Jadi orang yang sholatnya itu qashar enggak boleh mengikuti orang yang sholatnya sempurna. Baik itu musafir atau bukan musafir. Kalau yang menyempurnakan sholat ini ada seorang musafir ya. Ada orang bepergian dengan jarak masafatul qasri, tapi dia tidak mengqashar. Ini tidak boleh diikuti oleh orang yang mengqashar sholat, meskipun sama-sama musafirnya. Apalagi orang ketempatan, orang yang menetap di situ, tidak boleh juga. Nah, nanti ya itu amburadul sholatnya nanti. Nah terus kalau tidak tahu bagaimana? Ada orang kelihatannya kok sama-sama musafir, terus dia ikut. Ternyata di tengah perjalanan sholatnya ini imamnya ini terus mutim menyempurnakan sholatnya, maka dia harus ikut menyempurnakan sholat. Tidak boleh dia mufarokoh kemudian qashar, tidak boleh. Ini ada kawan ya, lucu ya, ketika bepergian ke daerah Malang, mampir ke sebuah masjid. Masjid itu sedang jamaah, dia jamaah sendiri. Karena jamaahnya ini di jamaah ketempatan kan menyempurnakan sholat lah. Kawan kami ini mengqashar, tidak ikut sudah. Ternyata dari pihak orang-orang yang jamaah di masjid itu orang-orang yang tidak tahu aturan. Waduh, dimarahi itu kawan saya. Sampean ini gimana? Di sini ada sholat jamaah kok sampean mendirikan jamaah lagi. Ada 2 jamaah satu masjid dalam satu waktu. Ini ya tidak sunnah katanya. Mohon maaf Pak, kami ini sekarang sholatnya sedang qashar karena kami musafir. Jadi tidak boleh mengikuti. Loh, kata siapa? Ya ikut aja nanti. Oh, orang ini tidak paham ya. Orang imamnya masjid ini tidak paham kalau orang yang mengqashar sholat ini tidak boleh mengikuti jamaah yang sempurna. Nah, itu tidak boleh. Atau misalkan dia ini mengikuti di rakaat terakhirnya mutim, ya sama saja tidak boleh. Meskipun sholatnya nggak amburadul. Ada orang yang menyempurnakan sholat sudah mencapai 4 rakaat, sudah tahiyat akhir misalkan. Kemudian orang yang mengqashar sholat ini niat jamaah dengan orang tadi, sementara dia mengqashar, ini juga tidak boleh. Nah, jadi urusan qashar sholat ini kan ada aturannya memang.
rukhsah ini ditetapkan oleh syariat untuk mempermudah dan aturannya harus diikuti caranya. Ini sangat bermanfaat ya kalau memang kita sedang pergi jauh atau pergi misalkan ya, semoga ditakdir ziarah Makkah Madinah ya. Kan di pesawat itu 10 jam. Nah ini ya, jadi ini sangat bermanfaat. Sekarang kita pindah pada pembahasan kitab Bidayatul Hidayah.